Beberapa unsur masyarakat Desa Rejomulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur baru-baru ini datangi kantor Kajari guna melaporkan dugaan oknum kepala desanya yang disinyalir telah lakukan tindak pidana pungli dan korupsi dana desa tahun anggaran 2024 dengan nilai cukup fantastis. Hak pelaporan ini dilakukan oleh Ketua Karang Taruna beserta tokoh pemuda dan tokoh masyarakat Desa Rejomulyo pada hari Rabu 10 September tahun 2025. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Yun Prasetya. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Kejaksaan Negeri Sukadana terkait adanya laporan dari Karang Taruna beserta tokoh masyarakat yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang berada di Desa Rejomulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur yang diduga dilakukan oleh kepala desa setempat terkait dengan dugaan korupsi kegiatan fiktif. Dan ada juga dari gaji pengurus makam yang hanya dibayarkan sebagian dan masih banyak kegiatan fiktif lainnya yang dilakukan. Unsur masyarakat desa datangi Kajari Lampung Timur dengan membawa berbagai bukti-bukti atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh Santo Srigantoro selaku kepala desa setempat. Dalam berkas perkara tersebut jelas terlampir dugaan penyimpangan pada laporan SPJ Anggaran Negara Program Dana Desa yang terindikasi diduga kuat fiktif karena kenyataannya fisik yang dibuat dalam surat pertanggungjawaban tersebut fisiknya sama sekali tidak direalisasikan. Selain itu juga oknum kades ini juga telah melakukan pungli pada warga desa, yakni meminta uang Rp50.000 per kepala keluarga yang mendapat bantuan dari pemerintah pusat, yaitu program PKH. Anggaran fiktif itu yang dilakukan oleh oknum kepala desa, salah satu adalah kegiatan pemuda olahraga. Jadi pada saat itu kita temukan ada anggaran untuk desa kegiatan pemuda olahraga, tapi di situ pada tahun 2024 itu nol, jadi fiktif. Dan ada juga perlu saya sampaikan seperti honor untuk juru kunci makam. Nah, juru kunci makam itu oknum kepala desa ini mengeluarkan dari diri itu 100 per orang. Nah, sedangkan yang diterima oleh juru kunci makam itu hanya 50.000. Jadi kalau per bulan itu 150. Nah, sedangkan yang harus diterima juru kunci makam itu 300.000. Bang, ini ada juga nih kegiatan ulang tahun desa santunan anak yatim piatu juga ini fiktif ya Bang ya? Jadi kalau untuk ulang tahun untuk santunan yatim piatu itu masih kita duga fiktif, dan juga yang lainnya kita anggap fiktif semua. Tapi temuan yang paling fatal adalah yang kegiatan pemuda olahraga dan ada perawatan lapangan sepak bola itu senilai 12 juta itu nol. Karena apa? Kami selaku tokoh masyarakat dan ini Ketua Karang Taruna, kamilah yang selalu membiayai lapangan itu ataupun yang merawat lapangan bola. Lebih lanjut, Heri selaku penasehat hukum masyarakat dan pemuda Desa Rejomulyo mengungkapkan bahwa laporan dari masyarakat telah diterima dan akan ditindaklanjuti sesegera mungkin oleh pihak Kajari Lampung Timur. Sebagai penasehat hukum, Heri kepada aparat penegak hukum kejaksaan setempat, selayaknya dengan bukti-bukti yang konkret tersebut, pihak Kajari sesegera mungkin menegakkan hukum sesuai fakta dan tidak tebang pilih atau belum dilakukan penahanan. Untuk melaporkan Kepala Desa Rejomulyo terkait adanya dugaan kuat penyelewengan dana desa. Dari hasil audit klien kami, audit mandiri, dari itu setidaknya ada 146 juta kerugian negara pada tahun 2024. Telah kami sampaikan ke Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan alhamdulillah laporan kami telah diterima secara resmi. Atas diterimanya laporan kami tersebut, maka kami berharap kepada Kejaksaan Negeri Lampung Timur agar supaya dapat menindaklanjuti laporan ini secara cepat, transparan, supaya klien kami dan masyarakat Desa Rejomulyo bisa mendapatkan kepastian hukum atas. Dari Lampung Timur, Lalu Gunawan melaporkan.